Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Imam Prayogo selaku dosen pembimbing mata kuliah Teknologi Pendidikan dan teman-teman yang saat ini sedang berbahagia dan yang saya sayangi ya. Oke, saya selaku moderator di sini. Nama saya Mina Daketu Zahro dan ada teman saya, ada Mbak Noviana dan ada Mbak Salwadiana. Kita dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kita yang berjudul Teknik Kriting Teknologi Pendidikan dan Penerapannya. Oke, materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Noviana. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilahkan. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang kawasan teknologi pendidikan. Kawasan teknologi pendidikan sendiri itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kawasan desain, yang kedua kawasan pengembangan, yang ketiga kawasan pemanfaatan, yang keempat kawasan pengelolaan, dan yang terakhir kelima kawasan penilaian. Kelima, kawasan teknologi pendidikan. Yang pertama yaitu kawasan desain. Kawasan desain memiliki peranan yaitu untuk proses untuk menentukan kondisi belajar, meliputi desain sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu kawasan pengembangan berperan untuk proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik, mencakup banyak variasi teknologi seperti teknologi cetak, teknologi AV, dan teknologi berbasis komputer, dan yang terakhir yaitu teknologi terpadu. Oke, kawasan yang selanjutnya, kawasan pengelolaan. Kawasan pengelolaan meliputi pengelolaan teknologi pendidikan melalui perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan supervisi. Yang terakhir yaitu kawasan penilaian, merupakan proses penentuan memadai tidaknya suatu pembelajaran dan belajar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kawasan-kawasan yang penting dalam teknologi pendidikan. Di situ dibagi menjadi 8, yaitu ada analitik pendidikan. Analitik pendidikan dibagi menjadi 2, ada analitik pembelajaran dan analitik perguruan. Apa sih analitik pembelajaran? Penggunaan data dan analitik untuk memahami prestasi pelajar, mengenal pasti isu pembelajaran dan memberikan intervensi yang sesuai. Terus ada analitik perguruan. Menggunakan data untuk meningkatkan prestasi pengajar dan proses pengajaran dalam institusi pendidikan. Yang kedua ada virtual reality atau disingkat dengan VR, dan augmented reality atau biasa disingkat dengan IR. Itu menggunakan pembelajaran imersif, menggunakan VR atau IR untuk menciptakan persekitaran pembelajaran yang imersif, di mana pelajar boleh berinteraksi dengan maklumat dan konsep secara lebih mendalam atau lebih luas. Yang ketiga, pendidikan jarak jauh menggunakan video conferencing dan webinar. Penggunaan teknologi untuk menyampaikan kuliah atau sesi pengajaran dalam
secara langsung. Yang keempat, pendidikan dalam permainan atau biasa disebut bermain game. Menggunakan permainan pendidikan, membangunkan permainan yang mendidik untuk mengajar konsep dan kemahiran dalam konteks yang menyenangkan untuk berinteraksi antar sesama pelajar lainnya. Yang kelima, pengajaran adaptif. Sistem pembelajaran berasaskan algoritma. Menggunakan algoritma untuk menyesuaikan pengalaman pelajaran bagi setiap pelajar berdasarkan keupayaan atau keperluannya. Yang keenam, keselamatan dan privasi data. Menjamin bahwa data pelajar dan pengajar pendidikan adalah selamat daripada serangan siber atau pelanggaran privasi atau biasa disebut dengan virus. Yang ketujuh, kepembagian digital. Menggunakan aksesibilitas, memastikan bahwa teknologi pendidikan boleh digunakan oleh semua pelajar, termasuk mereka yang mempunyai keperluan khas atau keperluan khusus. Yang terakhir, yang ke-8, pengurusan pendidikan. Menggunakan sistem pengurusan sekolah untuk menguruskan semua pelajar, pengajaran, dan operasi institusi pendidikan secara lebih efisien atau lebih praktis. Kesemua kawasan ini memainkan peranan penting dalam mengubah pendidikan dan meningkatkan pengalaman pelajar dan pengajar dalam era digital ini. Selanjutnya ada penerapan unsur creating dalam teknologi pendidikan. Saya akan menjelaskan ada 10. Yang pertama, pembuatan konten digital. Menggunakan alat-alat yang kreatif seperti untuk membuat video, editor gambar, atau mendesain grafis untuk membuat presentasi seperti contohnya Canva gitu ya. Yang kedua, proyek kolaboratif. Mendorong siswa untuk bekerja dalam kelompok atau berkolaborasi sesama pelajar secara daring dalam proyek-proyek yang mengintegrasikan berbagai kedisiplinan ilmu, seperti menggunakan Google Doc gitu ya. Yang ketiga, pengembangan aplikasi dan permainan pendidikan. Memfasilitasi siswa untuk merancang, mengembangkan, dan memprogram aplikasi, permainan, atau simulasi pendidikan menggunakan bahasa pemrograman atau alat pembuatan permainan. Berarti siswa itu bisa mengembangkan atau membuat aplikasi sendiri. Yang keempat, menciptakan konten multimedia. Mengajar siswa cara membuat podcast atau vlog pendidikan, atau juga
berfokus pada membuat konten atau vlog pendidikan yang berfokus pada topik pembelajaran tertentunya. Yang kelima, mendukung pembelajaran berbasis proyek, mengintegrasikan proyek-proyek yang mencakup penelitian, perancangan, pembuatan, dan presentasi di dalam kurikulum. Semua siswa dapat menggunakan media dan teknologi untuk menghasilkan proyek akhir atau untuk menghasilkan hasil akhir. Yang keenam, penggunaan alat-alat mengkodean atau coding, memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar pemrograman komputer dan mengembangkan perangkat lunak atau situs web yang mereka rancang sendiri atau mereka buat sendiri. Yang ketujuh, pemanfaatan platform kreatif dan simulasi seperti platform simulasi untuk memungkinkan siswa membuat model, desain yang sesuai dengan kurikulum. Yang ke-8, konten generatif. Penggunaan kecerdasan membuat AI untuk menghasilkan konten pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu atau kelompok si pelajar. 9. Penyelesaian masalah kontekstual. Memfasilitasi siswa untuk menyelesaikan masalah dunia nyata dengan merancang solusi yang melibatkan teknologi. Atau untuk mengatasi masalah lingkungan, contohnya seperti mengatasi masalah lingkungan. Yang terakhir, yang ke-10, eksplorasi media digital, mengajarkan literasi media dan keterampilan evaluasi untuk membantu siswa memahami bagaimana media digital dibuat, diedit, dan digunakan untuk mempengaruhi opini atau persepsi seseorang. Penerapan unsur creating dalam teknologi pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan pemecahan masalah atau berpikir secara kritis. Oke, materi selanjutnya itu ada tingkat kecanggihan teknologi dalam media pembelajaran. Nomor 1 itu ada kualitas pendidikan yang meningkat. Di sini materi kali ini saya akan menjelaskan berbagai manfaat-manfaat dari tingkat kecanggihan teknologi tersebut ya. Nomor 1 ada kualitas pendidikan yang meningkat. Semuanya di sini pastinya tahulah dengan adanya teknologi tidak hanya kualitas pendidikan saja yang meningkat, tetapi pemikiran kitanya juga semakin meningkat ya dengan adanya teknologi. Wawasan kita itu semakin luas dan bisa mencakup seluruh materi-materi yang ada di luaran sana dengan hanya menggunakan teknologi saja. Oke, yang kedua itu ada pendukung dalam pembelajaran ya. Di samping kita menggunakan buku sebagai media pembelajaran kita juga bisa belajar dari teknologi ya, apalagi di zaman sekarang kita itu tidak luput dengan adanya teknologi, dengan adanya campur tangan dari sebuah teknologi. Jadi teknologi itu kayak lebih mendukung. Di samping kita menggunakan buku sebagai pembelajaran kita juga bisa mendapatkan teknologi karena teknologi pun itu sebenarnya sama seperti buku ya, cuman kayak lebih gampang aja kita mencari sebuah buku di dalam teknologi. Kayak kita bisa mendapatkan pembelajaran di luar sana hanya dengan menggunakan teknologi saja. Oke, yang ketiga itu ada mendapatkan informasi lebih mudah ya.
kita sebagai mahasiswa juga pastinya tahu ya, dengan adanya teknologi itu kita kayak lebih gampang aja mencari informasi-informasi seperti jurnal, artikel, makalah untuk menyelesaikan tugas-tugas dari Bapak Ibu dosen itu kayak lebih gampang aja dengan adanya teknologi. Kita cuman menulis buku, judul bukunya aja, seperti teknologi internet. Contohnya teknologi yang ada di internet ya, kita itu kayak lebih gampang aja mencari sesuatu judul buku seperti itu, judul artikel atau judul materi yang akan kita cari dengan hanya menuliskan judulnya saja. Nah, teknologi itu akan menyajikan semua buku-buku yang ada di luar sana dalam satu judul tersebut, satu program tersebut ya. Dengan adanya teknologi itu kayak kita lebih gampang mendapatkan informasi yang ada di luar sana dengan hanya satu kali klik saja, tanpa kita itu harus mencari bukunya dulu, harus mencari babnya dulu, harus mencari halaman-halamannya dulu. Dengan satu kali klik saja kita bisa mendapatkan materi yang kita cari tersebut dengan adanya teknologi. Oke, nomor 4 itu ada kegiatan mengajar kita, jadi kegiatan belajar mengajar kita itu jadi tidak monoton. Dengan adanya teknologi itu nggak lempengan banget ya. Jadi proses pembelajaran kita itu kayak lebih bervariasi, lebih menyenangkan dengan adanya teknologi. Apalagi di zaman sekarang itu kayak kita itu nggak bisa luput dengan adanya sebuah handphone atau telepon genggam. Dengan adanya telepon genggam kita itu kayak lebih gampang aja mencari sebuah materi, jadi nggak monoton ya, lebih banyak variasinya aja yang terkandung dalam sebuah teknologi. Kita itu nggak perlu mencari bukunya dulu, nggak perlu ke perpustakaan kota dulu untuk mencari buku-bukunya. Kita itu dengan duduk-duduk saja, tidur-tiduran saja, kita itu bisa mendapatkan materi dengan cepat dan praktis. Oke, nomor 5 itu ada membuat aktivitas belajar lebih fleksibel. Kayak yang saya jelasin tadi di poin ketiga, itu lebih mudah, lebih fleksibel ya. Dengan adanya teknologi, pembelajaran kita itu kayak lebih menyenangkan, lebih fleksibel, lebih mudah, lebih bisa dilakukan di mana saja. Itu kita semuanya bisa tanpa harus kita mencari bukunya dulu, harus membaca-baca halamannya dulu. Dengan adanya sebuah teknologi, semua itu bisa diakses dengan hanya satu klik saja. Tidak mengenal waktu dan tempat, kita bisa mencari kapanpun. Jadi pembelajaran yang kita cakup pun semakin fleksibel dan semakin gampang untuk dicari. Oke, yang keenam itu ada kesempatan menggali materi tanpa batasan ya. Dengan adanya teknologi, kita itu kayak lebih terbantu aja kalau mau mencari sebuah informasi untuk media pembelajaran kita. Informasi-informasi yang terkandung dalam teknologi itu kayak tanpa batasan, asalkan kita menggunakannya itu untuk hal yang positif. Kita itu bisa mencangkup makalah-makalah, artikel-artikel, jurnal-jurnal dari orang-orang yang pandai, sangat-sangat pandai dengan hanya teknologi. Kalau misalnya kita menggunakannya itu dengan hal-hal positif, apalagi untuk pembelajaran kita, teknologi itu kayak menyediakan banyak sekali referensi-referensi buku ya, yang unlimited dan bisa kita jangkau dimanapun, kapanpun, dan tanpa batasan. Oke, yang terakhir itu ada meningkatkan minat belajar siswa. Apalagi zaman sekarang itu kita itu nggak bisa luput dari telepon genggam ya. Dengan adanya sebuah teknologi yang sudah tersedia di dalam telepon genggam kita, pastinya kita pun lebih lebih minat belajarnya aja, karena memang kita sehari-hari itu perlu yang namanya menggenggam telepon genggam ya. Memegang HP itu kayak menjadi kewajiban setiap harinya. Jadi dengan adanya teknologi yang terkandung dalam HP kalian itu kayak lebih menyenangkan aja dan bisa menambah minat kita untuk mencari dan menggali informasi-informasi yang ada di luar sana, tanpa kita itu harus susah-susah ke perpustakaan kota mungkin untuk mencari buku-buku yang akan kita pakai. Dengan rebahan saja, dengan tiduran saja, dan dimanapun saja kita itu bisa belajar melalui teknologi tersebut dan mencari informasi-informasi di media pembelajaran kita hanya dengan satu klik saja. Jadi lebih menyenangkan aja saat kita belajar menggunakan media teknologi. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.